Selamat pagi pemirsa, kabar Indonesia edisi Selasa 28 November 2023 hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut berita kabar Indonesia selengkapnya. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia bersama dengan KAI Komuter meluncurkan aplikasi SeAccess yang dapat digunakan oleh para penumpang KRL mulai bulan Desember tahun ini. Melalui aplikasi tersebut nantinya para pengguna dapat menemukan stasiun terdekat hingga memeriksa kepadatan gerbong. PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama KAI Komuter meluncurkan aplikasi SeAccess yang dapat digunakan para penumpang KRL mulai bulan Desember 2023. Melalui aplikasi tersebut, nantinya para pengguna dapat menemukan stasiun terdekat hingga memeriksa kepadatan setiap gerbong. Direktur Utama KAI Komuter, Asdo Artivianto menyampaikan, SeAccess merupakan pembaruan dari aplikasi KRL Access. Pembaruan fitur-fitur pada SeAccess dihadirkan untuk semakin memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para penumpang. Hal tersebut disampaikan Asdo saat dijumpai di Jakarta pada Jumat 24 November. Ini kenapa kita develop ini, karena kebiasaan teman-teman KRL ini, pengguna KRL ini tidak menyebar. Biasanya turun tangga, di eskalator, ya udah berdirinya di sekitar itu, sehingga di gerbong-gerbong tertentu, di kereta-kereta tertentu yang penuh, padahal di kereta lain masih ada yang longgar. Nah, ini dengan aplikasi ini, kita kerjasama dengan Google ini, mudah-mudahan bisa lebih membantu pelanggan KRL. Jelasnya, KAI Komuter akan melakukan pengenalan dan sosialisasi aplikasi SeAccess melalui pergelaran musik bertajuk Mangkunegara Garden Orchestra di Surakarta pada Minggu 3 Desember. Dengan diluncurkannya aplikasi tersebut, diharapkan masyarakat akan semakin banyak menggunakan transportasi umum kereta api. Kita beralih ke Jakarta. Pemirsa, Manajer Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan penyesuaian tarif kereta cepat Wus masih dikoordinasikan dengan para pemangku kebijakan menyusul akan berakhirnya masa promo tiket. Tarif tiket kereta Wus yang baru nantinya bervariasi guna mengakomodasi kebutuhan para penumpang. Tarif promosi tiket kereta api cepat Wush akan berakhir pada 30 November mendatang. Sejak mulai beroperasi untuk komersial, harga tiket Wush untuk satu kali perjalanan adalah Rp150.000, yang merupakan harga diskon dalam rangka HUT ke-8 PT KCIC. Ditemui pada Jumat 24 November, Manajer Corporate Communication KCIC, Emir Monti, mengatakan bahwa tarif tiket Wush usai masa promosi masih dikoordinasikan dengan para pemangku kebijakan. Namun Emir menjelaskan, tarif baru tiket kereta cepat Wush nantinya bervariasi guna mengakomodasi kebutuhan para penumpang. Untuk tarif yang 1 Desember tersebut, saat ini kita masih terus mengkaji dan berkoordinasi ya dengan seluruh stakeholder dan akan segera kita umumkan dalam waktu dekat. Karena tarifnya itu adalah dinamis ya. Ada beberapa variasi yang kita tentukan dalam penentuan tarif, seperti apakah saat low season, saat high season, sehingga nantinya penumpang memiliki pilihan-pilihan saat memilih kereta cepat Wush kelas premium ekonomi. Nah, kalau misalnya naiknya lumayan signifikan sih ya ditimbang-timbang ya, kita bandingin dengan harga travel atau moda transportasi lainnya. Kalau misalnya masih murah sih kayaknya worth it sih pakai bus, maksudnya 200.000 masih oke lah gitu. Tiket promo untuk perjalanan dengan kereta api cepat Wush mulai berlaku sejak 18 Oktober lalu, yaitu 50% dari harga tiket normal Wush sebesar Rp300.000. Tiket promo tersebut berlaku untuk satu kali jalan dan sudah termasuk harga tiket feeder atau kereta pengumpan.
Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, proyek pembangunan Museum Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat mencapai 75% pengerjaan. Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Abdul Rahim, menyebut kompleks museum yang berada di kawasan situs Batu Tulis itu ditargetkan akan tuntas pada Desember 2023. Proses pembangunan Museum Pajajaran di Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat telah mencapai 75%, di mana museum yang dibangun di atas lahan seluas 3.248 meter persegi dengan anggaran sebesar 16 miliar rupiah tersebut ditargetkan akan rampung pengerjaannya pada bulan Desember. Penataan kompleks museum dengan nama Bumi Ageng Batu Tulis tersebut seperti dikatakan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Abdul Rahim, saat memantau proyek pengerjaan pada 24 November, direncanakan akan berkonsep panel lintasan sejarah. Pengunjung akan diajak berkeliling dari zaman prasejarah, Kerajaan Pajajaran, kolonial Belanda, Jepang hingga masa kemerdekaan. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi representasi sejarah serta pusat pembelajaran dan pengembangan budaya Sunda, khususnya di Kota Bogor, di mana selain dapat mempelajari sejarah, masyarakat juga bisa melihat kehebatan masa lalu dan generasi mendatang.
termasuk narasi apa yang disajikan sebagai metode pembelajaran seni dan budaya kepada generasi muda. Kemudian juga ada Museum Sumedang ya? Ya, Sumedang. Itu juga terkait dengan Pajajaran. Jadi memang kita akan mencoba mengelaborasi, mensinergikan, kemudian nanti mencari mana kira-kira benda-benda yang bisa kita tampilkan. Untuk koleksi yang akan dipamerkan, pihaknya Lanjut Dedi akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, di mana akan ada kajian lintas sektoral instansi dengan melibatkan mulai tingkat provinsi hingga pusat. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi membangun laboratorium unit produksi bibit rumput laut kultur jaringan untuk proyek percontohan atau modeling budidaya rumput laut di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dan berikut proses metode kultur jaringan dalam pembudidayaan rumput laut. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia merupakan negara terbesar kedua produsen rumput laut di dunia. Untuk memanfaatkan potensi ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun proyek percontohan atau modeling budidaya rumput laut di Kecamatan Wangi-Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, di atas lahan seluas 50 hektar. Proyek ini dipilih sebagai bentuk penguatan program ekonomi biru, penyebar luasan informasi teknologi dan bimbingan teknis budidaya rumput laut, hingga stabilisasi harga rumput laut. Dari proyek modeling ini terjadi peningkatan, mulai dari produksi rumput laut per tahun yang sebelumnya 35.306 ton, naik 186% menjadi 100.835 ton, hingga penyerapan tenaga kerja yang sebelumnya 701 orang naik sebesar 10%. Inilah laboratorium unit produksi bibit rumput laut dengan metode kultur jaringan di Wakatobi. Teknologi yang diterapkan di lab ini mampu meningkatkan keunggulan bibit rumput laut. Pertama, dia bisa menyesuaikan, kemudian selalu ada di lab kontinu, kapanpun dibutuhkan ada, karena memang sudah terseleksi bibitnya, karena dia punya cabang-cabang yang muda itu sudah dikultur secara aseptik. Jadi kapan suhu atau sesuatu iklim berubah itu masih tetap ada di lab. Itu. Kemudian keraginannya juga lebih tinggi dibanding di lokal. Karena sudah ada pengujian, beberapa pengujian itu betul-betul memang unggul. Tahapan produksi bibit rumput laut kultur jaringan dimulai dari seleksi dan aklimatisasi induk, penanaman eksplan, kemudian induksi kalus yang dilanjutkan dengan regenerasi kalus menjadi mikropropagul, dan terakhir regenerasi mikropropagul menjadi planlet. Untuk dijadikan bibit di bentangan itu kurang lebih 6 bulan baru bisa, karena masih kecil. Di situ dari umur 25 sudah bisa dikasih ke pembudidaya untuk dibibit kembali atau dibudidayakan kembali. Kalau untuk keseluruhan kurang lebih 1,5 tahun. Setelah melalui proses di laboratorium, bibit akan dikirim ke kebun starter rumput laut, lalu menuju ke kebun bibit rumput laut dan budidaya rumput laut, hingga disalurkan ke masyarakat, produsen atau industri. Meski metode kultur jaringan cukup rumit, metode ini mampu menghasilkan bibit unggul rumput laut dalam kuantitas yang besar. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup membuat inovasi Surung Sintak sebagai solusi terhadap kekurangan tempat pembuangan sampah atau TPS dengan menyiapkan angkutan sampah di satu titik. Dengan adanya angkutan Surung Sintak tersebut tidak ada lagi sampah yang menumpuk. Keberadaan sampah menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan bagi seluruh perkotaan di Indonesia, termasuk Kota Banjarmasin.
Berdasarkan data, setiap harinya tercatat lebih dari 600 ton sampah dihasilkan di Kota Banjarmasin. Guna mengatasi persoalan sampah tersebut, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat membuat inovasi surung sintak, yaitu dengan menyiapkan angkutan sampah untuk menjangkau dan melayani pembuangan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan di perkampungan maupun komplek perumahan yang tidak memiliki tempat pembuangan sampah. Peluncuran inovasi surung sintak berlangsung di Siring Balai Kota Banjarmasin, Sabtu 25 November 2023 oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan diikuti oleh sejumlah pejabat terkait di lingkup Pemko Banjarmasin dan Pemprov Kalsel yang ditandai dengan penandatanganan komitmen dukungan inovasi surung sintak. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan keberadaan inovasi surung sintak dimaksudkan sebagai solusi terhadap kekurangan tempat pembuangan sampah TPS di sejumlah wilayah sehingga sampah tidak sempat menumpuk karena ada petugas yang segera mengambil. Dengan layanan surung sintak, artinya ada titik-titik nanti yang ditetapkan sebagai layanan surung sintak di mana ada petugas yang mengambil segera dengan menggunakan tosa, dengan menggunakan angkutan sampah lain, tidak sampai numpuk seharian, tapi begitu ada langsung diambil gitu. Nah, itu harapannya supaya mengurangi timbunan sampah yang ada di TPS. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Alife Yusfahlov menyampaikan inovasi surung sintak saat ini baru diterapkan di 13 titik dan secara bertahap akan dilakukan penambahan di tahun berikutnya. Dalam setiap titiknya, angkutan surung sintak mampu menampung hingga 7 ton sampah. Sementara jadi 6-7 ton per kompaktor kali 13, itu yang bisa kita tangani. Tapi nanti kalau makin banyak kita bisa tangani. Targetnya di 2024 akan meningkat menjadi berapa? Iya, terus meningkat. Jadi ada kemarin kita ada 5 kelurahan lagi, ada 5 titik yang akan kita fokuskan lagi karena kita penambahan secara perlahan. Karena jadi yang penting antara kelurahan, Paman Gerobak bisa koordinasi. Pada peluncuran inovasi program surung sintak ini juga dilakukan penyerahan bantuan kendaraan angkutan sampah yang diserahkan oleh Wali Kota Ibnu Sina kepada petugas kebersihan Kota Banjarmasin. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI.
menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Italia menjadi negara pertama di dunia yang melarang produksi, penjualan, dan impor daging hasil budidaya. Sementara itu, para pendukung berpendapat bahwa pengelolaan daging hasil budidaya bersifat lebih berkelanjutan karena memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil dibandingkan dengan produksi daging hewan. Pemirsa, pembalap jet ski aquabike kategori freestyle asal Italia Roberto Mariani membagi ilmu agar bisa melakukan gaya akrobatik dengan aman dan sempurna saat berkendara dengan jet ski. Berakrobat menggunakan jet ski di atas air bukanlah hal mudah. Selain membutuhkan nyali yang besar, juga perlu terbiasa dengan gerakan-gerakan berani yang tidak hanya mengandalkan kekuatan seluruh tubuh, tetapi juga keyakinan yang mantap, sehingga tubuh tidak terhempas saat melakukan sejumlah gerakan memutar ke udara atau gerakan ekstrim lainnya. Ingin bisa melakukan hal ini dengan mudah? Anda bisa mengikuti saran dari juara Aquabike Jet Ski World Championship kategori freestyle Danau Toba 2023, Roberto Mariani berikut ini. Tanto stretching e poi stare in acqua tanto, cominciare dalle basi e andare avanti senza montarti la terza, senza fretta, non subito backflip e cose esagerate, piano piano. Selain mantap berlatih, dukungan para penonton Indonesia yang begitu semarak berpengaruh positif pada performa yang spektakuler.
Dalam perlombaan yang berlangsung selama 2 putaran itu, Mariani memperoleh poin yang sama dengan pesaing kuat asal Uni Emirat Arab, Rashid Al-Mula, yakni 47 total poin. Namun di sesi kedua permainan, pembalap dengan nomor punggung 70 tersebut melakukan gaya akrobat dengan eksekusi yang lebih sempurna dibandingkan Rashid, sehingga ia keluar sebagai pemenang. Sementara di peringkat dunia, Mariani berada di urutan kedua dengan perolehan 1.245 poin. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.